Shalom. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Kita akan mengenal siapakah orang itu. Itu bukan dari hal yang lain, tapi dari cara berpikirnya orang itu, itulah orang tersebut. Kalau orang itu selalu berpikir tentang hal yang buruk, itulah dia. Kalau orang itu selalu berpikir yang baik, itulah dia, saudara. Jadi saudara, kita tidak bisa menilai diri kita itu siapa. Tapi kita bisa melihat bagaimana cara berpikir kita. Dan itulah sebenarnya kita itu sendiri. Dulu saya, saudara, ketika punya masalah persoalan, saya anggap persoalan itu menghancurkan saya. Saya susah, saya berdoa, saudara. Saya minta tolong Tuhan, itu gak salah. Terus saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan mujizat, tolong mujizat, saudara. Tapi kadang-kadang mujizat itu gak terjadi. Tapi berjalannya waktu, itu mengubah cara berpikir saya. Kalau dulu menurut saya masalah itu adalah masalah, saya butuh mujizat untuk mengubah masalah itu. Tapi ternyata kerap kali, saudara, ketika kita mulai tumbuh dewasa, Tuhan tidak mengubah langsung, tidak ada mujizat. Ternyata kemudian cara berpikir saya berubah. Sehingga ketika ada masalah, saya tidak lagi berseru minta mujizat. Tapi saya melihat di balik masalah ada rencana Allah. Adalah berkat Allah yang tidak kita lihat. Sebab itu saya menulis buku saya, Masalah Adalah Berkat. Buku itu, saudara, saya tulis bukan ketika saya belum punya masalah. Atau ketika saya punya masalah, saudara. Tapi masih dengan cara berpikir yang lama. Tetapi ketika saya punya masalah-masalah 3 tahun minta tolong Tuhan gak ditolong. 5 tahun gak ditolong, saya masih sulit. Tapi kemudian saya menemukan, gitu loh, bahwa di balik masalah ada rencana Allah yang besar. Ada berkat yang tersembunyi. Kemudian cara berpikir saya berubah. Setiap kali saya punya masalah, persoalan, tantangan, saudara, otomatis cara berpikir saya berubah. Bahwa inilah kesempatan. Rencana Allah akan masuk. Inilah satu berkat tersembunyi yang kita tidak tahu. Sehingga saya tidak melihat masalah itu dan tenggelam di dalam masalah itu. Tetapi justru saya melihat apa rencana Allah. Saya tidak berdoa supaya masalah ini selesai. Tapi saya berdoa, rencana Allah apa di balik ini. Dulu saya berkata, Tuhan selesaikan masalah ini. Dalam nama Yesus diselesaikan. Tapi saya sekarang berdoanya lain. Tuhan, apa di balik masalah ini rencanamu? Beritahu kepadaku. Cara berpikir saya berubah. Dulu Fengki, saudara, adalah orang yang seperti itu. Sekarang saudara, Fengki adalah cara berpikirnya pikiran Kristus. Sebab siapakah orang itu? Adalah cara berpikirnya orang itu. Hari ini saudara, kalau kita terus berpikir dengan cara dunia, bukan berpikir dengan pikiran Kristus, kita akan tetap terjajah, kita punya masalah persoalan. Dan doa kita tetap selalu minta mujizat, tapi kita tidak pernah melihat bahwa ada rencana Allah yang besar terjadi. Sehingga kita tidak mencari rencana itu, tidak masuk di dalam rencana itu. Tetapi selalu kita, Tuhan buat mujizat, Tuhan buat mujizat. Sehingga banyak orang, saudara, mungkin dapat mujizat tapi tidak masuk dalam rencana Allah yang besar. Untuk menilai roh seseorang, rohani seseorang, bukan dinilai, saudara, tata cara ibadahnya. Untuk melihat seseorang rohaninya bagus atau tidak, bukan dilihat cuma talentanya yang ada dan karunianya. Tapi dilihat dari rohnya saja. Bagaimana roh itu yang ada di dalam dia. Itu yang menentukan kedewasaan rohaninya. Bukan saudara berapa lama dia di gereja.
Berapa tahun dia di gereja. Untuk menentukan kedewasaan bukan waktu. Untuk roh itu bukan waktu. Tetapi roh itu yang menentukan itu sendiri. Sebab itu kita lihat tema hari ini. Yaitu diperbarui dalam roh dan pikiran. Perlu sekali saudara hari ini kita diperbarui dalam roh dan pikiran kita. Supaya ketika kita punya masalah, ketika kita punya persoalan, karena dunia ini tidak lepas dari pergumulan masalah persoalan. Gitu. Dan kita tidak bisa hanya melihat terus itu terus memperbaiki. Tetapi kita punya cara berpikir yang lain. Ketika ada kesulitan, ada tekanan. Jangan kita putus asa. Sebab itu hari ini Tuhan ingin memperbarui cara berpikir kita. Dan roh kita juga. Kita lihat dulu firman Allah dalam kitab Wahyu 19 ayat 10. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Jadi orang yang memiliki kesaksian Yesus, saudara, itu saudara. Malaikat sendiri berkata, jangan sembah aku. Sembahlah Allah karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Jadi ketika saudara kita menerima kesaksian Yesus, sesungguhnya ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita. Kata nubuatan itu berarti sesuatu yang belum terjadi. Ketika kita menerima kesaksian Yesus, sesungguhnya hidup kita sudah ada di depan. Dan dia tinggal berjalan. Sehingga cara berpikir kita hari ini, saudara, bukan lagi mundur ke belakang. Di tengah himpitan, di tengah persoalan, di tengah kesukaran, masih ada kesempatan. Coba saudara lihat itu namanya Ishak. Namanya Ishak. Itu anak perjanjian. Apa yang terjadi? Dia selamat saudara sudah mewarisi dari papanya Abraham. Punya iman percaya, tapi iman belum diuji. Papanya sudah teruji. Dia cuma terima warisan dan iman, tapi iman yang belum teruji untuk dirinya sendiri. Tuhan izinkan terjadi kelaparan. Wah, dia bingung. Kalau gitu aku mau pergi ke Mesir. Tetapi Tuhan berkata, jangan ke sana, jangan andalkan yang lain. Kamu tetap di Gerar. Wah, bahaya ini. Akhirnya dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Maka dalam 1 tahun kesukaran itu yang dihadapin, mengubah hidupnya. Menjadi orang yang kelipatan 100 kali lipat dari apa yang dia punya. Kita tidak bicara kekayaan. Tapi kita bicara, saudara, ketika ada himpitan masalah persoalan. Itu cara berpikir kita harus berubah. Kita harus melihat kesempatan. Sehingga setiap hari orang yang percaya Tuhan, bukan nasibnya ditentukan oleh keadaan dan dunia. Nasibnya ditentukan oleh surga. Ketika kesulitan yang terjadi, disitulah kekuatan Allah sedang mengintip kita. Ketika saudara mengalami ketakutan yang begitu besar, aku takut ini Tuhan. Ingat. Kekuatan keberanian Allah sedang mengintip. Dan mendatangi saudara. Jadi jangan tenggelam di dalam ketakutanmu. Tapi lihatlah. Kekuatan keberanian Allah sedang mengintip. Amin. Nah, cara berpikir inilah saudara. Yang kita harus rubah semua, bahwa kita hidup itu bukan karena kekuatan kita. Karena memang Allah telah menubuatkan nasib kita dan gereja Tuhan. Bahwa dia akan dapat survive. Gereja sampai akhir zaman, saudara, akan memenuhi seluruh bumi. Itu memang sudah dinubuatkan. Dan kita ada di dalam itu. Katakan amin dulu. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang luar biasa.
Jadi saudara lihat nasibmu hari ini sulit. Tapi kalau kita sudah saudara ada di dalam nubuatan Tuhan, walaupun nama kita tidak ada, tapi kita ada dalam rencananya. Nggak usah takut. Itu cara berpikir Kristus harus ada pada kita. Karena kita sudah masuk di dalam rencana Allah. Ingat saudara hari ini, apa yang terjadi akan datang. Mungkin itu kita bicara pengangkatan, mau bicara apa. Sebenarnya saudara, kita sudah ada di dalam itu sebenarnya. Tapi kalau kita tidak melihat seperti itu, maka kita tidak tahu dan kita akan menjadi duniawi. Tapi kalau kita tahu bahwa kita yang akan terangkat, maka cara berpikir kita akan berubah. Kita akan lebih siap sedia, lebih bijaksana. Kalau gereja Tuhan semakin berkembang, semakin maju, kita tahu bahwa kita juga ada di dalamnya. Dan apa yang kita perbuat akan mengembangkan kerajaan surga juga. Bukan karena kekuatan kita. Karena Allah telah menubuatkan semuanya. Dan kita ada di dalam nubuatan yang luar biasa itu. Kita lihat firman Allah, saudara. Yaitu di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai dengan 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi ajaran Yesus adalah ajaran kebenaran dan nyata. Di luar ajaran Yesus, saudara, bukan satu kebenaran. Oleh sebab itu Yesus selalu berkata, jikalau engkau di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Yesus selalu mengajarkan kepada kita, saudara, supaya kita memuridkan semua bangsa dengan ajaran Yesus. Kenapa? Karena ajaran Yesus itu, saudara, kebenaran yang nyata. Dan kita ada di dalam kebenaran jikalau kita ikuti ajaran Yesus. Makanya back to Jesus teaching. Apapun yang saudara mau kerjakan, apapun saudara lakukan, saudara sudah masuk di dalam rencana Allah. Saudara harus mengikuti ajaran itu supaya kita tetap ada di jalan Tuhan. Kalau saudara, aku percaya tapi saudara mengikuti ajaran yang lain, cara berpikirmu akan berbeda dengan cara berpikirnya Allah. Namamu ada di dalam nubuatan tapi engkau tidak di dalamnya. Dan saya ingin supaya kita tetap, saudara, bukan nama kita ada di dalamnya, tapi kita ikut di dalam gerakan Allah yang besar. Yang mengubah dunia dan mengubah hidup kita sendiri. Sehingga setiap orang di dalam kesulitan, di dalam ketakutan, dia tidak dihimpit menjadi kerdil, tapi di dalam ketakutan, kesulitan, dia semakin kuat dan tegar. Saya selalu mendidik diri saya. Kalau saya ditindas, kalau saya pojokkan orang, gitu, saya akan lakukan lebih besar. Itu cara berpikir saya. Gitu. Sehingga ketika ada sesuatu yang memojokkan saya, menyulitkan saya, saudara, baik itu gereja, baik apapun juga, saya mungkin terhimpit sebentar. Tapi konsep berpikir saya sudah berubah. Ketika saya dipojokkan atau di sesuatu, saya tidak menyerah. Justru saya berpikir, saya akan lakukan lebih besar daripada apa yang pernah ada. Sehingga bagi saya kesulitan, tantangan, persoalan, itu adalah, saudara, anggap aja pupuk dalam rohani saya. Sehingga setan, saudara, akan berpikir, orang ini dipersulit tambah hebat. Gitu loh. Dan setan tidak pernah memberi kita yang lebih baik. Selalu ingin mempersulit karena dia setan. Dia tahu ini dipersulit semakin bagus. Tapi dia tidak pernah bisa berbuat baik karena dia setan. Dia selalu akan mempersulit karena cara berpikirnya hanya mempersulit. Dan kita akan semakin besar dalam kesulitan itu. Sehingga orang Kristen hari ini tetap berupaya. Kita yakin bahwa kita keluar sebagai pemenang. Karena firman Allah sudah berkata bahwa kitalah pemenang itu. Amin. Saudara dan saya itu pemenang, sudah masuk di dalam daftar pemenang. Tapi kalau kita tidak masuk di dalam perlombaan, kita tidak akan pernah menang. Jangan duduk diam dan bangga sebagai orang Kristen yang ngerti firman Allah, saudara, yang percaya kepada Tuhan.
Namun cara berpikir kita adalah cara dunia. Kalau susah ya susah, kalau nggak bisa, nggak bisa. Lebih baik nipu, lebih baik bohong. Cara kita harus berubah berpikirnya. Amin. Aku walaupun susah hari ini, aku terdesak hari ini, aku sulit hari ini. Tapi percayalah, besok akan berubah. Besok tidak berubah, minggu depan akan berubah. Sehingga kita tidak pernah tenggelam. Tapi kita terus akan naik. Karena firman Allah berkata, kita tidak pernah turun, kita akan naik. Tetapi kita bukan bicara memotivasi diri kita. Oleh sebab itu poin pertama dikatakan, pengajaran Yesus yang memperbarui roh dan pikiran. Kita baca terus ayatnya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Pentingnya dibaharui dalam roh dan pikiran. Kalau hanya di gereja kita tahu kebenaran, saudara. Tapi pikiran dan roh kita tetap, saudara, kerdil. Cara berpikir kita seperti dunia. Kita lupa bahwa kita ada di dalam perjanjian Allah. Kita lupa, saudara, bahwa kita sudah ada di dalam kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada di tangan Tuhan, bukan di tangan dunia. Sebab itu perlu diperbarui cara berpikir kita. Hari ini apapun yang saudara hadapin, kesulitan, jangan bilang kesulitan lagi. Kesulitan adalah cara Allah membelokkan dari jalan kita yang salah menuju jalan ke Tuhan. Kesulitan adalah cara Allah untuk membelokkan jalan saya yang salah kepada jalan yang benar. Amin. Itu cara berpikir yang benar. Gitu. Kalau setiap orang mendengar firman Allah ini, sehingga mereka tidak berseru minta mujizat-mujizat terus. Kalau mujizat itu pemberian dan selesai. Tetapi kalau kita sudah melihat kebenaran Allah, kita jalan di jalan Allah, kita nggak perlu ngomong mujizat. Karena jalan itu adalah jalan kebenaran. Dan kita akan dimerdekakan. Kita nggak ngomong mujizat karena setiap hari hidup kita itu lebih daripada mujizat itu sendiri. Mujizat itu terjadi kalau saudara terdesak, sulit. Tapi kalau saudara tidak terdesak, walaupun terdesak, saudara tidak terdesak. Berarti ada kuasa yang sedang bekerja di dalam hidup kita. Tetapi hari ini ketika engkau terdesak, gitu loh, engkau merasa terdesak. Karena kuasa itu tidak bekerja dalam diri kita. Kuasa itu harus bekerja melalui pikiran yang berubah, diperbarui oleh pengajaran Yesus. Itu penting sekali, saudara. Kita lihat yang kedua, menanggalkan manusia yang lama. Saudara, menanggalkan manusia yang lama. Bagaimana, saudara, kita mau dapatkan anggur yang baru? Kalau kita pakai kerbat yang lama, kata firman Tuhan. Maka kalau kita sudah minta anggur baru dengan kerbat yang lama, maka kerbat itu akan pecah. Anggurnya akan terbuang. Siapa yang meminta anggur yang baru, harus punya kerbat yang baru. Tidak mungkin roh yang baru, roh yang hebat, Roh Kudus itu, dia di dalam tubuh kita, manusia lama kita. Hari ini saudara percaya Tuhan karena ada roh Tuhan. Namun manusia lama kita belum disalibkan. Saudara. Sehingga dia, saudara, di dalam diri kita, sepertinya kita tutup pintunya semuanya. Dia akan bekerja kepada kita. Kalau manusia kita menanggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Artinya hari ini saudara-saudara mau minta berkat yang besar. Kalau cara berpikir kita tidak dirubah, hati kita tidak pernah berubah, hati kita menjadi sempit, gitu.
bukan hati yang besar. Bagaimana kita mau diberkati? Hati kita menjadi kerdil. Gitu. Cara berpikir kita mesti salah. Kalau kita mau diberkati, mau dipakai Tuhan, wawasan kita yang harus diperbarui dulu. Amin. Hati kita harus berjiwa besar dahulu. Pikiran kita harus diperbarui. Sebagai seorang pemimpin, siapapun juga yang memimpin. Pemimpin itu saudara berarti dia membuat sesuatu yang berhasil. Dari kesukaran, dari kesulitan, tantangan itu yang dia harus hadapin. Dan bagaimana dia mengubah menjadi satu keberhasilan, itulah pemimpin. Pemimpin bukan stuck, diam ya sudah, ya sudah. Berat ya berat, mati ya sudah. Ya mau apa lagi, nggak bisa apa-apa Pak, sudah kita begini. Itu bukan pemimpin, itu follower. Pemimpin ketika ada masalah persoalan, duduk diam dia. Saudara. Bukan menyingkirkan masalahnya. Tapi dia melihat peluang di balik masalah itu. Dan dia mengubah masalah itu menjadi satu berkat rohani yang luar biasa. Itu namanya pemimpin yang bisa mengubah keadaan. Pemimpin perang yang hebat. Dia bisa mengubah medan perang yang sebenarnya dia akan kalah bisa menjadi menang. Sementara kalau dia berperang saudara, dia lihat dulu. Ini kita perangnya pagi atau malam atau siang. Oh ini kita perang pagi. Matahari terbit dari mana? Dari timur. Kalau kita perang pagi, kita di barat, saudara, kita nggak mungkin menang. Karena kita ngelawan matahari. Jadi kita mesti saudara, akhirnya kita perangnya mesti siang sampai sore. Musuhnya kena matahari. Jadi kita bukan sembarangan cara berpikirnya. Pemimpin melihat situasi kondisi yang bagus. Itu kalau kita bicara dunia, saudara. Tapi saudara harus tahu siapa yang kita perangi hari ini. Bukan manusia. Tapi kegelapan, kuasa setan. Bagaimana kita mau bisa menang dengan kekuatan kita? Yang bisa mengalahkannya hanya roh Tuhan. Amin. Makanya kita perlu roh Tuhan hari ini. Sama dengan saudara mau perang, saudara. Kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita sudah bukan melawan musuh kita. Kita lihat sama musuh kita sambil begini. Karena kita ngelawannya dua arah. Ya manusia termasuk alam. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran Allah. Yang kita lawan, saudara, bukan alam. Bukan manusia. Tapi kuasa kegelapan. Yang membuat kita menjadi kerdil, menjadi susah, menjadi penakut. Saudara, membuat kita seperti yang tidak mampu. Orang yang selalu merengek-rengek. Kalau ketika roh Allah turun dengan manusia lama kita tanggalkan. Ini loh yang bikin aku susah. Ini loh yang bikin aku takut. Ini yang bikin aku terbatas. Karena perangku bukan dengan manusia, kekuatan manusia, dengan setan. Aku izinkan roh Allah masuk. Karena yang bisa mengatasi setan adalah Tuhan. Bukan kita saudara, tapi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena kita saudara harus menanggalkan manusia lama. Tidak bisa kita memakai manusia lama dalam kehidupan kekristenan kita hari ini. Tapi manusia kekristenan kita ngomong jujur. Kita hidup di tengah-tengah pesta rohani. Tapi kita masih menggunakan manusia lama kita. Yang penuh iri hati, penuh kedengkian, penuh ketidakmampuan, kemalasan, pasif. Saudara, kecewa, negatif, pesimis. Padahal kita hidup di tengah harapan yang luar biasa. Amin. Gitu loh. Kenapa kita harus punya pikirannya seperti itu? Kita bertentangan dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, jangan pernah bertentangan, saudara. Justru kita harus bersama dengan Tuhan bertentangan dengan kegelapan itu. Jangan saudara melihat rencana Allah yang besar, tapi saudara tidak melihatnya.
Sebab itu kalau manusia lama kita tidak ditinggalkan, cara berpikir kita tidak ditinggalkan, kebiasaan kita tidak ditinggalkan, kita tidak akan pernah menikmati hal yang baru. Itu satu kebenaran yang harus kita pikirkan hari ini. Rumah saudara mungkin sulit. Rumahku kecil, aku gak bisa nikmati. Gitu. Saudara, bukan besar kecilnya yang menentukan. Gitu. Tapi waktu yang saudara pergunakan, itu yang menentukannya. Kalau rumahnya besar, tapi saudara tidur-tiduran karena nyaman enak. Waktu terbuang. Mungkin rumah itu kecil. Saudara cuma bersungut-sungut terus. Waktu terbuang. Jadi kita hidup ini bukan soal bicara tempat saja. Tapi bagaimana orang bisa menggunakan waktu dengan baik. Amin. Tempat apapun kita bisa tinggal. Yesus tidak punya rumah. Gitu. Tapi dia menggunakan waktu yang singkat dengan baik. Dan hari ini Tuhan ingin memberi kepada kita hari ini. Apapun yang kita hadapin, apapun yang kita miliki. Ingat. Bahwa kita harus menggunakan waktu. Itu dengan baik. Dan waktu yang baik kita bisa gunakan. Ketika kita menanggalkan manusia lama kita. Yang dikuasai. Saudara. Yang selalu membuat waktu itu tidak berguna. Kita hidup malas-malasan. Gitu loh. Tapi ketika kita mulai berubah. Maka kita melihat waktu itu sangat berharga. Karena kita melihat bahwa jam Allah sedang berjalan. Dan kita sedang menuju kepada rencana yang besar. Jangan sia-siakan saudara. Jangan kau dikuasai oleh dunia. Cuma sibuk sana, sibuk sana, sibuk sana. Tapi tidak menghasilkan apa-apa. Manusia lamamu kerjanya seperti itu. Ketika kita tanggalkan, kita pakai manusia kita baru. Dan disitulah saudara, kecepatan itu terjadi. Memang waktu 24 jam sama. Tapi saudara tahu handphone ini? Yang membedakan handphone ini sama besok sama akan datang apa? Mungkin ya, casingnya apanya saja oke. Tapi yang membedakan adalah kecepatannya. Makanya ada handphone yang baru yang muncul di Tiongkok. Merek Huawei apa-apa saya tidak promosi. Kenapa sampai dikejar-kejar orang? Bukan karena casingnya bagus. Memang ada beberapa aplikasi tapi mungkin kalah dengan yang lain. Saudara buka ini cepat nyala. Tapi sekarang lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat. Ini HP dikejar-kejar orang. Saudara, dicari sampai antri. Karena dia kecepatannya lebih cepat dari yang lain. Orang bisa mengejar, menghargai waktu. Tapi kita tidak pernah menghargai waktu. Saudara, karena kita terus hidup di dalam manusia lama kita. Kita coba lihat saudara terus ayatnya, kita lihat terus. Efesus pasal 4. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mengenakan itu berarti saudara menanggalkan yang lama baru mengenakan yang baru. Tidak bisa saudara mengenakan yang baru tapi tanpa menanggalkan yang lama. Saya memakai pakaian saya. Yang kemarin saya pakai keluar keringat. Saudara. Sudah kotor kena noda. Bau belum saya cuci. Kemudian saya beli jas yang baru. Harganya lebih mahal sekali. Tapi tetap bau. Bukan jasnya yang salah. Pakaian lama yang tidak ditanggalkan. Saudara mendapatkan berkat yang besar. Saudara diberi jubah yang hebat oleh Tuhan.
Tetapi baju lama kita tidak pernah kita tanggalkan. Sebab itu kita pakai yang baru. Tapi tetap berbau yang lama. Gitu loh. Kita punya harapan. Tapi kita tetap kehilangan peluang itu. Kita yakin Tuhan tolong kita. Tapi kita tidak pernah merasa tertolong. Karena kita tidak menanggalkan manusia lama. Walaupun kita mengenakan manusia yang baru. Hari ini mari saudara. Kalau engkau menanggalkan manusia lama. Gak mungkin engkau gak akan pakai pakaian baru. Orang kalau melepaskan pakaian. Namanya. Gak mungkin dia gak pakai pakaian baru. Amin. Orang ingin pakai pakaian baru. Gak mungkin gak melepaskan pakaian lamanya. Tetapi di kekristenan lain, ingin hidup bersama dengan Tuhan, dengan karunia Tuhan, tapi dengan cara berpikir yang lama. Cara berpikir dunia, itu yang membuat kita salah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini, kita tidak bisa lama-lama saudara. Karena kedatangan Tuhan sudah sangat dekat sekali. Waktu kata Tuhan, itu cepat. Jikalau tidak dipersingkat, tidak semua yang hidup. Oleh sebab itu orang pilihan waktunya dipersingkat. Dulu kita tunggu 24 jam lama sekali. Sekarang kita tunggu 24 cepat sekali. Bahkan handphone kita semua kecepatannya cepat. Beritanya cepat semua. Saudara. Harusnya kerasa lama tapi rasa cepat semua. Artinya di sini jangan berlama-lama, Allah telah menunggu kita. Allah menunggu kita untuk bergerak di dalam diri kita. Jangan menunggu lama-lama. Saudara, Allah sudah menunggu lama dalam kehidupan kita. Untuk menggerakkan hidup kita dan dia akan bergerak dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan.